Kabar terbaru naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI janjikan akan tambah 2 pemain keturunan lagi bulan depan. Kevin Dix beri keterangan yang bisa bikin pecinta Timnas Indonesia kegirangan ketika mendengarnya. Agenku dihubungi PSSI. Masih dengan janji PSSI yang akan naturalisasi 2 pemain keturunan bulan depan. Berita terkini perihal Marten Paes cedera jelang lawan Bahrain. Emil Audero diminta perkuat Timnas Indonesia. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut Mimin, kualitas Hernando dan Nadeo sangat di bawah jika dipasang untuk lawan negara di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi naturalisasi Emil Audero harus segera dimulai. Mace Hilgers dan Eliano Reinders resmi pindah federasi. Ketua kebanggaan kita semua Pak Erick Thohir pasang target poin lawan Bahrain dan Cina. Ketika Timnas mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, masyarakat kita bangga dengan sepak bola yang mampu menaikkan martabat Indonesia. Dukungan ini yang saya harapkan hadir langsung di Bahrain dan Cina nanti, tegas Pak Erick. Shin Tae-yong ungkap alasan panggil Malik Rizaldi dan coret Ramadan Sananta. Kata Sumarji, Shin Tae-yong terkesima dengan permainan dari mantan pemain Madura United itu bersama Persebaya dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga 1. Jadi, untuk pemanggilan Malik Rizaldi itu murni kemauan Coach Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong melihat bahwa ada permainan bagus yang ditampilkan oleh Malik Rizaldi. Sehingga, dia memutuskan untuk memanggil pemain yang bersangkutan ke Timnas Indonesia. Kata Sumarji. Breaking news, banyak pemain Liga Inggris ingin dinaturalisasi PSSI. Justin Hubner, banyak pemain Wolves yang ingin bela Timnas Indonesia. Banyak rekan satu tim di Wolves berkata, bisakah saya mengganti tim nasional saya ke Indonesia? Orang-orang di Wolves sini mendukung saya dan senang untuk saya, kata Justin Hubner. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya dan supaya kalian tidak ketinggalan berita dari satu-satunya channel Timnas yang anti-hoax ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya guys. Kabar terbaru naturalisasi Timnas Indonesia. PSSI janjikan akan tambah 2 pemain keturunan lagi bulan depan. Kevin Dix beri keterangan yang bisa bikin pecinta Timnas Indonesia kegirangan ketika mendengarnya. Agenku dihubungi PSSI. Pemain keturunan Kevin Dix mengatakan bahwa agennya telah dihubungi oleh pihak PSSI. Akankah ia jadi pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya? Sebagaimana diketahui, Kevin Dix adalah salah satu pemain yang santer dirumorkan akan membela Timnas Indonesia. Bahkan ia nyaris diproses bersama Jordi Amat dan kawan-kawan, tapi batal. Kini setelah banyak pemain keturunan yang merapat ke skuad Garuda, nama Kevin Dix mencuat lagi. Apalagi tim Merah Putih sedang punya misi untuk lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baiknya, Kevin Dix mengatakan bahwa agennya belum lama ini dihubungi oleh PSSI. Mereka menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya Kaan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Kevin Dix tersenyum lebar seperti dikutip dari media Denmark Bold. Timnas Indonesia berkembang pesat dan semakin banyak pemain seperti saya yang datang. Mereka punya peluang lolos ke Piala Dunia kali ini dan mereka mungkin punya peluang lebih jika banyak pemain yang datang, jelasnya. Walau begitu, pemain yang berkarir di FC Copenhagen ini mengatakan bahwa ia masih berpikir untuk mengambil keputusan apakah akan menerima tawaran bermain untuk Timnas Indonesia. Saat ini terhubung dalam dialog dengan agen saya, tapi kita harus melihatnya. Saya masih belum mengambil keputusan karena masih menjadi impian mewakili Belanda. Tapi saya juga harus realistis, jadi kita lihat saja apa yang akan terjadi, jelas Dix. Mereka sedang berusaha dan Syah harus mengambil keputusan. Saya adalah orang yang menunggu dan melihat serta ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, tukasnya.
Masih dengan janji PSSI yang akan naturalisasi dua pemain keturunan bulan depan. Berita terkini perihal Marten Paes cedera jelang lawan Bahrain. Emil Audero diminta perkuat timnas Indonesia. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut Mimin, kualitas Hernando dan Nadeo sangat di bawah jika dipasang untuk lawan negara di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Jadi naturalisasi Emil Audero harus segera dimulai. Marten Paes cedera jelang melawan Bahrain. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang meminta kiper Como, Emil Audero, memperkuat timnas Indonesia. Dalam kondisi ini, kiper sekelas Emil Audero dibutuhkan untuk melapis Marten Paes mengawal gawang timnas Indonesia. Dengan berat hati saya katakan kita butuh Emil Audero. Secara kualitas Emil lebih bagus dari Hernando, enggak bisa dipungkiri, tulis akun Instagram @dududu. Nih ya, buat netizen-netizen kita YG masih jual mahal ke Emil. Nih, lihat sendiri kan ketika Paes cedera ringan panik semua kalian. Sudahlah nggak usah gengsi, sambung akun @krisnadenim. Setelah Marten Paes mengalami cedera jelang laga lanjutan MLS, mayoritas pencinta sepak bola tanah air dilanda kepanikan. Mereka khawatir akibat cedera yang dialami, Marten Paes gagal gabung timnas Indonesia untuk laga melawan Bahrain dan Cina. Jika Marten Paes cedera, timnas Indonesia otomatis hanya bisa mengandalkan Hernando Ari dan Nadeo Argawinata, atau memanggil satu kiper lain di Liga 1 demi menggantikan posisi Marten Paes. Seperti yang sudah disinggung di atas, kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia membutuhkan kiper sekelas Marten Paes yang dapat ditemukan dalam diri Emil Audero. Sebelumnya, banyak pencinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika PSSI menaturalisasi Emil Audero. Penyebabnya karena banyak dari mereka yang kecewa terhadap pernyataan ayah Emil Audero, Edi Mulyadi, pada 2021. Saat itu, Edi mengatakan sebuah mimpi jika Emil Audero memperkuat timnas Indonesia. Pernyataan itu muncul di saat Emil Audero menjadi kiper reguler klub Serie A Sampdoria, sedangkan timnas Indonesia masih kesulitan untuk sekadar lolos ke Piala Asia. Ketika timnas Indonesia naik level dan mengintip peluang main di Piala Dunia 2026, banyak dari pencinta sepak bola tanah air yang tak setuju jika Emil Audero didatangkan PSSI. Selain karena ucapan Edi Mulyadi, juga efek keberadaan Marten Paes. Sekarang ketika Marten Paes cedera, timnas Indonesia cuma memiliki Hernando Ari dan Nadeo. Jadi, apakah timnas Indonesia butuh Emil Audero yang telah mencatatkan 3 penampilan Serie A bersama Como 1907 musim ini? Ayo Pak Erik, segera mulai urus dokumen naturalisasi Emil Audero. Jujur, Mimin ketar-ketir lihat gawang dijaga Hernando sama Nadeo di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Maes Hilgers dan Eliano Reinders resmi pindah federasi. Ketua kebanggaan kita semua Pak Erick Thohir pasang target poin lawan Bahrain dan Cina. Ketika timnas mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, masyarakat kita bangga dengan sepak bola yang mampu menaikkan martabat Indonesia. Dukungan ini yang saya harapkan hadir langsung di Bahrain dan Cina nanti, tegas Pak Erick. PSSI resmi mengumumkan FIFA telah memberikan lampu hijau bagi 2 pemain naturalisasi, Maes Hilgers dan Eliano Reinders, untuk memperkuat timnas Indonesia. Proses perpindahan federasi kedua pemain asal Belanda ini akhirnya selesai, membuka jalan bagi mereka untuk debut di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, optimistis dengan hadirnya 2 amunisi baru ini. Menurutnya, kehadiran Hilgers dan Reinders bukan hanya menambah kualitas lini belakang dan tengah, tetapi juga meningkatkan peluang Indonesia untuk meraih poin saat melawan Bahrain dan Tiongkok pada Oktober 2024. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang, ungkap Erick saat diwawancarai di Jakarta. Indonesia yang saat ini berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, memang berada dalam posisi underdog. Hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia menunjukkan bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing. Namun, menghadapi Bahrain dan Tiongkok di kandang lawan bukanlah tantangan yang mudah.
Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia harus memanfaatkan kehadiran kedua pemain naturalisasi ini untuk meningkatkan performa. Dengan target ambisius 15 poin dari 10 laga di grup C, Erick menyadari bahwa posisi Indonesia masih di bawah negara-negara kuat seperti Jepang dan Australia. Meski demikian, dia menekankan bahwa mentalitas underdog justru bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Peringkat FIFA kita menunjukkan perbedaan kualitas, tetapi justru di situ kita harus menunjukkan bahwa kita bisa meraih hasil positif. Fokusnya sekarang adalah Bahrain dan China. Kita harus bermain cerdas dan memaksimalkan peluang, ujarnya. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 4 dengan 2 poin dari 2 laga, di atas Tiongkok yang belum meraih 1 pun poin setelah kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Bahrain, yang saat ini menempati posisi ketiga dengan 3 poin, akan menjadi lawan selanjutnya Indonesia pada 10 Oktober sebelum bertemu Tiongkok 5 hari kemudian. Erick berharap dengan dukungan pemain naturalisasi, Indonesia dapat meraih hasil positif di kedua laga tersebut. Ketika timnas mampu bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, masyarakat kita bangga dengan sepak bola yang mampu menaikkan martabat Indonesia. Dukungan ini yang saya harapkan hadir langsung di Bahrain dan China nanti, tegas Erick. Kehadiran Mace Hilgers dan Eliano Reinders diharapkan akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Tidak hanya memberikan stabilitas di lini belakang dan kreativitas di lini tengah, tetapi juga meningkatkan moral seluruh tim. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman dari Eropa, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pasti, kehadiran Hilgers dan Eliano memberi harapan baru bagi timnas Indonesia dalam mewujudkan mimpi besar menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong ungkap alasan panggil Malik Rizaldi dan coret Ramadan Sananta. Kata Sumarji, Shin Tae-yong terkesima dengan permainan dari mantan pemain Madura United itu bersama Persebaya dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga 1. Jadi, untuk pemanggilan Malik Rizaldi itu murni kemauan Coach Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong melihat bahwa ada permainan bagus yang ditampilkan oleh Malik Rizaldi. Sehingga, dia memutuskan untuk memanggil pemain yang bersangkutan ke Timnas Indonesia. Kata Sumarji, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah mengumumkan 27 nama pemain untuk bertanding melawan Bahrain dan China. Salah satu pemain yang dipanggil Shin Tae-yong adalah penyerang sayap Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Ini untuk kedua kalinya bagi Malik Rizaldi dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, mantan pemain Persela Lamongan itu sempat dipanggil Shin Tae-yong pada Juni 2024 untuk menghadapi Irak dan Filipina. Sayangnya, Malik Rizaldi tidak dimainkan oleh Shin Tae-yong dalam 2 pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Malik Rizaldi hanya bermain selama 12 menit saat timnas Indonesia beruji coba melawan Tanzania sebelum laga kontra Irak dan Filipina di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, akhirnya mengungkapkan alasan Shin Tae-yong memanggil lagi Malik Rizaldi. Kata Sumarji, Shin Tae-yong terkesima dengan permainan dari mantan pemain Madura United itu bersama Persebaya dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga 1. Belum lama ini, Malik Rizaldi mencetak 2 gol saat Persebaya bertemu Persis Solo pada pekan ke-5 Liga 1. Oleh karena itu, Shin Tae-yong ingin melihat kemampuan dari Malik Rizaldi. Jadi untuk pemanggilan Malik Rizaldi itu murni kemauan Coach Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong melihat bahwa ada permainan bagus yang ditampilkan oleh Malik Rizaldi, sehingga dia memutuskan untuk memanggil pemain yang bersangkutan ke Timnas Indonesia, kata Sumarji. Kehadiran Malik Rizaldi membuat Shin Tae-yong harus mencoret 1 nama di lini depan. Pemain yang dicoret itu adalah penyerang Persis, Ramadan Sananta. Breaking news, banyak pemain Liga Inggris ingin dinaturalisasi PSSI. Justin Hubner, banyak pemain Wolves yang ingin bela timnas Indonesia.
Banyak rekan satu tim di Wolves berkata, "Bisakah saya mengganti tim nasional saya ke Indonesia? Orang-orang di Wolves sini mendukung saya dan senang untuk saya," kata Justin Hubner. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, mengatakan bahwa banyak pemain Wolves yang ingin membela tim merah putih. Hal itu dikatakan Justin Hubner kepada salah satu media asal Amerika Serikat, The Athletic. Kata Justin Hubner, para pemain Wolves sepertinya iri dengan kesuksesan pemain keturunan itu membela timnas Indonesia. Justin Hubner memutuskan untuk pindah kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia pada 6 Desember 2023. Justin Hubner punya darah Indonesia dari kakeknya yang bernama Ferdinand Rudolf Hubner. Kakeknya itu lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Semenjak membela timnas Indonesia, Justin Hubner merasa seperti menjadi idola baru. Banyak masyarakat Indonesia yang menyukai gaya bermain dari pemain berposisi bek tengah itu. Sebelum bergabung bersama timnas Indonesia, Justin Hubner hanya mempunyai 5.000 pengikut di Instagram. Jumlah pengikut Justin Hubner di Instagram meningkat tajam pada pertengahan Desember 2023. Hingga sampai saat ini, jumlah pengikut Justin Hubner di Instagram mencapai 2,7 juta. Semula, Justin Hubner kaget dengan peningkatan itu. "Saya mungkin hanya memiliki 5.000 pengikut di Instagram." Ketika para penggemar menyadari bahwa saya berdarah Indonesia, jumlah pengikut saya meningkat menjadi 30.000. "Sekarang saya memiliki 2,7 juta pengikut di Instagram," kata Justin Hubner. Banyaknya jumlah pengikut di Instagram itu membuat hidup Justin Hubner berkembang. Banyak sponsor yang masuk ke mantan pemain Cerezo Osaka itu. "Sekarang banyak hal yang datang kepada saya. Ini seperti mimpi," kata Justin Hubner. Keistimewaan hidup Justin Hubner membuat para pemain Wolves seakan iri. Justin Hubner merespon itu dengan baik. Meski begitu, Justin Hubner tidak menyebutkan nama-nama pemain Wolves yang ingin membela timnas Indonesia. Banyak rekan satu tim di Wolves berkata, "Bisakah saya mengganti tim nasional saya ke Indonesia?" kata Justin Hubner sebagai candaan. Justin Hubner menilai banyaknya jumlah pengikut di media sosial membuatnya semakin termotivasi membela timnas Indonesia. Bek berusia 21 tahun itu bertekad ingin terus memberikan prestasi kepada timnas Indonesia. "Orang-orang di sini mendukung saya dan senang untuk saya. Mereka juga menginginkan pengikut karena itu menyenangkan. Mereka berkelakar ingin menjadi Justin Hubner dan membela timnas Indonesia. Tetapi ini bukan tentang pengikut, yang penting adalah saya bermain untuk tim nasional dan apa yang menyertainya sungguh menyenangkan," tutup Justin Hubner.